Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun kalian berada, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang materi PPKN pada bab 2. Kalian bisa simak di bukunya masing-masing halaman 14. Topiknya tentang norma dan keadilan. Tolong disimak baik-baik dan siapkan buku catatannya ya. Oke, langsung saja. Pertama, norma ya. Jadi kita ilustrasinya begini. Kita hidup di masyarakat ini itu kan ada semacam peraturan ya. Diakui atau tidak, kita hidup di masyarakat yang model apapun itu pasti ada peraturan. Masyarakat yang paling tradisional sekalipun, mohon maaf misalkan masyarakat di suku-suku pedalaman, itu pasti juga memiliki yang namanya peraturan. Nah, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Tentu pada masyarakat tradisional, peraturan itu rata-rata tidak tertulis, tapi sudah dimafhum atau sudah dipahami oleh masyarakat, anggota masyarakatnya gitu. Nah, secara sederhana norma itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai itu tadi aturan atau apa namanya aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Sehingga norma ini cakupannya lebih luas ya. Jadi kalau dalam hukum positif tentu ada norma hukum. Dan norma hukum itu contoh norma yang tertulis. Tetapi kan ada yang namanya norma yang tidak tertulis. Misalkan ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan. Itu kan juga norma juga, tapi kan tidak tertulis. Misalkan ada orang tua duduk di bawah, terus kemudian anak yang lebih kecil kok duduk di atas, itu kan menyalahi norma kesopanan gitu. Jadi meskipun aturan itu tidak tertulis sebenarnya, tetapi ya tentu itu tetap harus ditaati sebagaimana sebagai aturan dalam masyarakat kita. Apalagi masyarakat Indonesia ini banyak sekali norma-norma yang kemudian mengatur kehidupan masyarakat kita. Dan itu menjadi ciri khas daripada masyarakat Indonesia yang masih memiliki norma kesopanan, norma kesusilaan dan agama ya. Dan kemudian norma hukum. Kalau norma hukum ya di semua negara tentunya juga punya, tapi juga berbeda-beda. Norma agama juga sebenarnya sama, tapi kekuatannya Indonesia itu ada di situ. Selain norma hukum ada norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Maka ada banyak hal yang kayaknya sepele, kayaknya penting di masyarakat yang memang itu tidak perlu ditulis, karena itu sudah menjadi pemahaman bersama bahwasanya ya anak kecil itu harus lebih sopan pada orang tuanya. Apalagi di tradisi Jawa begitu ya, ini sangat kental sekali norma kesopanan itu tadi. Bahkan dalam penggunaan bahasa sehari-hari pun dalam tradisi Jawa juga menerapkan itu. Misalkan penggunaan bahasa Jawa Kromo, Inggil dan sebagainya itu kan juga penerapan daripada norma kesopanan begitu. Anak-anak, pengertian norma ini bisa kalian pelajari di halaman 15. Jadi kurang lebihnya norma itu adalah kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti yang luas. Jadi antar manusia dalam arti yang luas. Tentu kalau orang melanggar norma ya tentu dia akan mendapatkan sanksi. Kalau norma yang dilanggar ringan ya tentu sanksinya ringan. Kalau kemudian yang dilanggar cukup berat ya tentu sanksinya juga berat. Tergantunglah nanti norma yang level apa yang kemudian dilanggar itu. Kemudian perilaku manusia itu harus mengikuti norma. Artinya tindakan atau perbuatan manusia supaya menyesuaikan norma yang berlaku. Jika norma menghendaki manusia melakukan sesuatu, maka kita diharapkan juga melakukan perbuatan itu. Artinya di masyarakat itu punya definisi, ini orang yang baik atau tidak. Itu sebenarnya ukurannya mudah. Ukurannya orang itu sesuai perilakunya, itu sesuai norma atau tidak, begitu saja. Maka kemudian di kepolisian itu namanya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu kan sebenarnya hanya memastikan bahwa seseorang itu sesuai perilakunya itu sesuai norma hukum. Tetapi padahal norma itu kan tidak hanya norma hukum saja, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Maka
ya memang tidak bisa dibuktikan secara tertulis semuanya. Paling tidak norma yang tertulis yaitu norma hukum ya dibuktikan dengan tertulis juga gitu. Tapi kemudian norma yang tidak tertulis itulah kemudian menjadi penilaian di dalam masyarakat. Lihat saja orang itu perilakunya sesuai enggak dengan norma agama, norma kesusilaan, kesopanan dan lain sebagainya. Tentu harapan masyarakat adalah perilaku yang sesuai dengan norma, sehingga kalau orang baik itu ya dalam kacamata sosial ya, orang baik itu ya yang sesuai dengan norma yang diharapkan oleh masyarakat itu tadi. Dan sebaliknya tentu yang tidak baik itu adalah yang menyalahi norma itu tadi, baik norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama begitu. Intinya begitu saja. Tapi kita tidak bicara baik buruknya itu ya. Intinya kita memahami bahwasanya di masyarakat itu ada aturan, ada ketentuan yang berlaku. Kemudian macam-macam norma. Nah, ini saya masuk langsung ke macam-macam norma. Norma pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah dan larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Dengan norma agama diharapkan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita pahami agama sebagai sistem kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kalau di Indonesia memang ya mengakui adanya 6 agama resmi gitu ya. Meskipun sebenarnya juga ada yang kepercayaan-kepercayaan itu di masyarakat pedalaman gitu. Paling tidak secara garis besar norma agama itu ya tentang kepercayaan, tentang ajaran agamanya. Sehingga yang namanya agama itu kan satu paket ya, satu paket tuntunan hidup tentang keimanan, kepercayaan pada Tuhan dan seperangkat aturan dan ajarannya begitu. Tentu kalau dalam agama Islam ya kita tahu ada ajaran agama Islam, ada akhlak, ada fikih, ada dan lain sebagainya. Itu sebagai pegangan hidup manusia, terutama umat Islam gitu. Contoh misalkan ada ajaran dalam agama Islam kita dilarang memfitnah, kita harus menghormati tetangga, harus menghormati tamu, itu ajaran dalam Islam. Karena ada satu hadis Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut dan sebagainya. Itu bagian daripada norma-norma agama. Tentu kalau kita bicara norma agama Islam ini sangat banyak sekali ajarannya tentang akhlak Nabi dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Nah, itu di pelajaran lain lah nanti dipelajari. Intinya itu bagian daripada norma agama. Kemudian ada namanya norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Adalah peraturan tentang susila, tidaknya perbuatan manusia yang bersumber dari hati nurani manusia, yang berupa petunjuk tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Misalkan, apabila pulang sekolah, segeralah pulang, jangan bermain sampai malam. Nah, ini lebih ke gimana ya? Secara hati nurani itu pantas atau tidak? Bersikaplah jujur dalam semua perbuatan. Nah, ini juga kesusilaan juga. Meskipun ini sebenarnya mencakup juga agama begitu. Ya, karena ya agama kita mencakup banyak hal sebenarnya. Kalau sudah ngomong tentang ajaran agama Islam ya tentu mencakup kesusilaan, kesopanan dan sebagainya, itu juga masuk dalam ajaran Islam gitu. Tetapi ya ini secara umum kita pecah-pecah menjadi ini kesusilaan. Misalkan jangan membantah perintah orang tua. Nah, ini juga agama juga, kita nggak boleh durhaka sama orang tua. Tapi dalam nilai universal ini masuk nilai universal. Makanya sebenarnya ruhnya Islam itu sudah di seluruh aspek kehidupan kita itu sudah bisa dirasakan. Dan itu semua dari yang kebaikan nilai-nilai universal yang baik itu juga ada diajarkan dalam Islam. Janganlah kamu mencelakakan orang lain loh, ini kan juga sama. Gak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian yang C, norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari lingkungan masyarakat tertentu, yang pada hakikatnya merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat itu. Jadi kalau ngomong nilai kesopanan ya ini memang masyarakat timur atau Indonesia ini
sangat kental sekali dengan standar kesopanan tadi, standar moralnya berbeda. Tapi kalau kita ngomong di masyarakat negara lain, mungkin di barat, di Eropa, di Amerika, tentu nilai kesopanannya sudah berbeda dengan standar kesopanan yang ada di Indonesia. Makanya tadi bersumber dari pergaulan hidup masyarakat. Nah, akar sejarah daripada masyarakat Indonesia ini, terutama khususnya di masyarakat Jawa, itu kan ya dari ajaran-ajaran yang luhur, yang adiluhung, kemudian ditambah lagi ajaran-ajaran Islam yang kemudian memperkuat nilai-nilai kesopanan itu. Sedangkan di masyarakat lain ya kita tidak tahu, tapi buktinya sekarang ya banyak yang nilai-nilai kesopanan itu mulai ditinggalkan begitu. Apalagi tadi saya kasih contoh, kalau di Jawa seorang anak harus memakai bahasa kromo inggil, itu juga bagian daripada penerapan nilai-nilai kesopanan atau norma kesopanan gitu. Kemudian D atau norma yang keempat yaitu norma hukum. Adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, dan ini pasti tertulis. Kalau tidak tertulis ya kecuali hukum alam, itu hukum rimba. Bersifat mengatur dan memaksa, bersifat mengatur karena norma hukum mengatur hubungan antar manusia. Jadi yang spesifik norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang berwenang, dan ini pasti tertulis. Ya, norma ini tertulis. Misalkan ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya, itu semua adalah norma-norma hukum yang apabila dilanggar tentu itu ada sanksi yang diberlakukan. Nah, saya rasa itu dulu untuk materi kita hari ini. Anak-anak bisa mengerjakan halaman 18 pada tugas mandiri. Ya, tugas mandiri. Pilihlah jawaban betul atau salah dari pernyataan yang tersedia. Jadi yang di kotak-kotak yang di tengah itu nomor 1 sampai 10 itu cukup mudah. Kalian tinggal baca, kemudian apakah pernyataan itu betul atau salah, begitu saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.